Tutorial urut saraf kejepit atau HNP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, pagi hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana menyembuhkan penyakit saraf kejepit atau HNP. Penyakit HNP ini dialami oleh klien saya yang mengeluhkan sakit pinggang seperti saraf kejepit katanya. Sekedar informasi, aktivitas daripada klien saya ini adalah seorang karyawan bagian gudang atau bagian inventory. Teman-teman, untuk pengobatan ini nanti saya akan melakukan urut untuk mencari akar masalah yang terjadi dan tulang belakang yang berhubungan dengannya. Kemudian pengekopan kop kering untuk mengangkat otot yang masuk atau meringkel. Ketiga, dilakukan penghangatan atau moksibusi seperti yang saya lakukan sekarang ini. Ini moksibusi pada otot untuk kemudahan stretching. Kemudian berikutnya kita akan urut lagi, kemudian digetarkan dengan mesin vibrator. Nah, apabila semua sudah diatasi, baru kita lakukan perawatan. Ya, kita akan jelaskan lagi teman-teman dari mula. Sakit pinggang adalah suatu kondisi umum yang menyakitkan yang mempengaruhi bagian bawah tulang belakang. Nyeri punggung bawah yang disebabkan oleh cedera otot atau tegang atau ligamen yang kesleo. Penyebab umumnya boleh jadi karena postur tubuh yang buruk, tidak berolahraga secara teratur, terjadi fraktur, cakram pecah atau artritis. Nah, klien kami ini sakit karena salah posisi tubuh dalam mengangkat dan meletakkan barang-barang. Nah, sekarang kami sedang melakukan pengobatan dengan vibrasi atau mesin vibrasi untuk menggetarkan saraf-saraf otot teman-teman. Dan nantinya kami akan urut secara tradisional, kita urut menyusuri titik-titik HNP yang terjadi. Nanti akan saya jelaskan bagaimana masalahnya. Pinggang ini berfungsi untuk membuat tubuh seseorang berdiri tegak, membuat pergerakan dan melindungi beberapa organ penting dalam tubuh manusia serta sebagai penyangga berat badan pada saat orang berdiri. Nah, pada umumnya timbul nyeri pada bagian pinggang disebabkan karena adanya tekanan pada susunan saraf tepi atau karena saraf kejepit. Nah, sakit pinggang ini ada erat kaitannya dengan yang sedang saya pegang ini ya. Itu sampai ke ujung kaki di bawah. Terdapat beberapa yang memicu terjadinya low back pain atau nyeri pinggang ini, yaitu sebagai berikut. Peregangan tulang pinggang, cedera regangan pada bagian ligamentum atau jaringan yang mengikat tulang belakang agar tidak terlepas satu dengan yang lain, tendon dan otot pinggang. Aktivitas peregangan tersebut akan menimbulkan luka kecil pada organ tersebut. Cedera pada tulang pinggang ini disebabkan oleh pergerakan yang berlebihan dan pergerakan yang tidak benar atau traumatik. Jika peregangan tulang pinggang ini berlangsung selama beberapa minggu, maka peregangan tersebut dikategorikan sebagai peregangan akut. Sedangkan jika peregangan tulang pinggang ini berlangsung lebih dari 3 bulan, maka peregangan ini disebut peregangan kronis. Penanganan dari nyeri pinggang ini sangat bergantung terhadap penyebab nyeri itu sendiri. Jadi penanganannya tidak bisa sembarangan atau harus sesuai dengan hasil diagnosa teman-teman. Klien kami ini mengharapkan sakit pinggangnya bisa diselesaikan dengan metode kami yang masih tradisional, yaitu urut, moksibusi, dan bekam. Teman-teman, ini kita
melakukan pergerakan untuk merapikan kaki. Gerakan tubuh pada saat dia mengangkat barang, diangkat sebelum mengangkatnya, seharusnya kita harus menekukan lutut bukan punggung untuk mengangkat barang yang posisinya lebih rendah dari tubuh. Itu teman-teman. Nah, sekarang saya sedang melakukan gerakan untuk kaki. Berikutnya adalah kita tadi menginjak-injak kaki, dan kita sekarang merapikan otot sehingga sampai berbunyi. Perawatan ini untuk mengendorkan sendi tungkai lutut termasuk 5 jari kakinya teman-teman. Berikutnya kita akan menggerakkan otot kaki. Taruh satu kaki pasien ya. Perawatan ini bermanfaat untuk mengendorkan sendi kedua kaki, punggung, pinggang, dan tulang belakang teman-teman. Meridian yang terawat adalah membantu kesembuhan dan kebugaran meridian 2 atau gubernur di tulang belakang ginjal, hati, kandung kemih, kandung empedu, dan limpa. Kemudian kita akan melakukan gerakan berikutnya. Salah satu kaki pasien diangkat lurus 90 derajat dengan cara satu kaki dilipat di depan lutut. Cara ini untuk mengendorkan sendi kedua kaki, punggung, pinggang, dan tulang belakang. Meridian yang terawat adalah membantu kesembuhan dan kebugaran dari ginjal, usus halus, lambung, jantung, limpa, hati, kandung empedu, dan kandung kemih serta ginjal. Kemudian gerakan ketiga, taruh satu kaki pasien di atas lutut yang lain, tekan kedua lutut bergantian perlahan-lahan, dan perawatan ini bermanfaat untuk mengendorkan sendi tungkai lutut, pinggang, punggung, dan kedua kaki refleksi antara sendi dan tangan. Ya, gerakan berikutnya lagi teman-teman. Gerakan ini juga gerakan untuk merawat pangkal paha hingga tulang selangka. Perawatan ini bermanfaat untuk mengendorkan sendi tungkai lutut, pinggang, punggung, dan kedua kaki. Meridian yang terawat adalah lambung dan ginjal. Gerakan berikutnya adalah perawatan untuk mengendorkan sendi bahu. Kedua tangan terapis ditaruh di belakang kepala klien. Kemudian kita akan putar dulu. Kita akan memutarnya teman-teman. Ya. Gerakannya pertama kita mengatur tangan, ya, kedua tangan terapis ditaruh di belakang kepala klien, kemudian ketiak masuk dalam ketiak didorong ke belakang set. Nah, perawatan ini berguna untuk mengendorkan sendi bahu dan leher, tengkuk, dan punggung. Meridian yang terawat adalah kebugaran dan kesehatan seluruh meridian tangan, yaitu paru-paru, usus besar, sampul jantung, jantung itu sendiri, usus halus, dan teri pemanas. Dan yang paling utama adalah meridian kandung kemih. Ya, teman-teman, akhirnya selesai sudah. Don't forget to subscribe.